Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kita semua masih tetap diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kembali ya, kita akan membawakan cerita horor dari pengalaman pribadi yang dialami oleh istri gua. Jadi karena ini pengalaman pribadi dia, jadi yang bakal cerita ya tentu langsung orangnya juga gitu ya. Mungkin untuk kedepannya juga di channel Kasat Mata TV ini untuk khusus cerita-cerita horor itu nanti yang akan cerita itu langsung istri gue ya. Kecuali nanti kalau misalnya kayak cerita-cerita kayak criminal case, kasus-kasus kriminal, konspirasi, terus juga serial killer atau pembunuhan-pembunuhan berantai itu nanti gue yang bakal cerita. Cuma kalau khusus untuk di horor, cerita horor itu nanti istri gue yang cerita. Oke, langsung aja kita dengarkan gimana cerita kali ini di video ini tentang pengalaman pribadi istri gue. Jangan kemana-mana, tetap di Kasat Mata TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Yuni. Pada kesempatan ini aku ingin kembali membagikan cerita tentang pengalaman pribadi aku yang berbau mistis. Bagaimana ceritanya? Seperti apa kejadiannya? Ikutin terus. Kejadian ini terjadi sekitar 4 tahun yang lalu ketika kami masih tinggal di kampung, yaitu di Sumatera. Pada suatu malam, waktu suami saya lagi pergi kerja, jadi di rumah itu hanya aku dan juga anak aku beserta mertua dan adik ipar aku. Waktu itu malam sudah larut, sekitar jam 11 malam. Anak aku yang pertama sama sekali nggak mau disuruh tidur. Dia masih asik bermain, lari ke sana, lari kemari. Dan asik, benar-benar asik. Tanpa mau ngedengerin siapapun. Dia berlari dan berbicara sendiri. Aku melihat ada sesuatu hal yang aneh pada anak aku. Karena dia berbicara seolah-olah dia mempunyai teman gitu. Dia manggil temennya, ayo kemari gitu. Ayo kejar aku begitu. Tapi aku sama sekali nggak ngelihat siapapun. Dia cuma berlari sendiri tanpa ditemani oleh siapapun. Karena di rumah itu memang yang anak kecil itu cuma dia sendiri doang. Sampai waktu itu sekitar jam 11.30, setengah 12, akhirnya aku bersikap tegas ke anak aku dan aku maksa dia buat tidur. Akhirnya aku bener-bener keras, aku tarik dia dengan sangat paksa karena dia bener-bener gak ngedengerin siapapun. Aku paksa dia buat cuci kaki, cuci tangan, aku kasih minum, udah aku paksa tidur. Sebenarnya dia ngantuk, buktinya dia baru 5 menit aku tidurin dia udah bener-bener tertidur gitu. Dan aku juga mempersiapkan anak aku yang kecil, karena waktu itu aku juga masih punya bayi, anak aku yang kedua masih berumur sekitar 2 atau 3 bulan. Aku tidurin anak aku juga yang kecil. Setelah anak aku yang kecil tidur, aku juga berusaha untuk ikut tidur. Karena suami aku kan juga nggak di rumah. Jadi anak-anak aku tidurin dulu, baru aku tidur juga gitu. Nggak nyampe 5 menit, aku rebahan, tiba-tiba ada sesuatu hal yang aneh terjadi. Ada sekumpulan asap di depan aku, seperti ada kebakaran gitu. Aku mikirnya mungkin ada asap anti nyamuk mungkin gitu ya, atau ada kebakaran atau gimana. Tiba-tiba pas aku mau gerak, badan aku nggak bisa digerakin, tangan aku nggak bisa digerakin, kaki aku nggak bisa digerakin, tapi mata aku masih terbuka. Aku cuma bisa ngeliat ada sekumpulan asap hitam yang tiba-tiba asapnya itu hilang, berganti dengan suara tawa anak kecil. Tiba-tiba si anak kecil ini ada 2 orang. Anak kecil ini mengitari aku sampai beberapa kali sambil tertawa. Tempat tidurnya itu sampai goyang-goyang. Tempat tidur yang aku tidurin itu sampai goyang-goyang karena bekas mereka lompat-lompat.
anak kecil ini lompat-lompat di samping aku, di bawah, di atas kepala begini. Mereka mengitari aku sekitar 6 atau 7 kali. Sembari mereka itu mengitari aku yang lagi tidur, sesekali mereka tendang-tendang kaki aku, tangan aku, begini, pakai kaki mereka. Aku melihat kaki mereka, kaki kecil ada dua pasang kaki. Ada satu yang nendang-nendangin, memang nggak kenceng, pelan. Insya Allah. Mereka itu mengitari aku sambil tendang-tendang kaki dan juga tangan aku. Sesekali kepala aku juga tertoel begini, seolah-olah mereka tuh ngeledek aku gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu apa? Itu anak aku ntar keinjak. Aku sempat dalam hati ngomong, cuman lidah aku seolah-olah kayak keluh gitu, nggak bisa keluar suara. Ya Allah, ini siapa anak siapa ini, kenapa bisa ada masuk ke dalam rumah kami gitu. Ini anak siapa, bocah bisa masuk ke dalam rumah padahal pintu dikunci. Kan aku mikirnya begitu. Anak aku yang kecil kan ada di samping aku, ada di samping sebelah kiri aku. Sementara sebelah kanan aku itu tembok, dan di sebelah si bayiku, terus anak aku yang pertama, kemudian aku yang sebelah kanan yang paling pinggir gitu. Jadi dia tuh mengitari aku doang gitu. Sementara anak aku yang kecil hampir aja keinjek. Aku ngelihat mereka tuh hampir nginjak anak aku, tempat tidurnya goyang-goyang. Aku benar-benar takut. Ya Allah, ini apa? Ini siapa? Gitu. Kemudian aku berusaha untuk tenang, aku ambil napas, aku benar-benar berserah diri. Ya Allah Tuhanku, tolong aku ya Allah, selamatkan anak-anakku, jangan sampai ada yang mengganggu mereka ya Allah, tolong kami ya Allah, aku bilang. Kemudian aku baca Al-Fatihah, aku baca 3 kul, aku baca ayat kursi, kemudian aku tutupin mata aku, terus aku bertakbir sekuat aku mampu. Allahu Akbar. Ini lidahnya sama sekali nggak bisa digerakin. Aku bacanya itu dalam hati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku bilang, aku teriak. Secepat kilat ini anak 2 kecil tadi ini. Mereka itu nggak pakai baju. Mereka tuh cuma pakai celana gitu. Mereka berdua tiba-tiba lari ke arah pintu yang tertutup. Padahal pintunya tertutup, tapi mereka hilang di pintu itu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian aku terbangun, aku periksa anak-anak aku, nggak kenapa-napa, aku bukain pintu, aku keluar, aku kejar. Tapi nggak ada siapa-siapa, semua pintu kekunci gitu, pintu depan, pintu belakang semua kekunci, nggak ada siapa-siapa. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu cuma halusinasi aku doang gitu, aku pikir ya. Ya Allah Tuhanku, ampuni aku ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku ya Allah. Udah benar-benar mengucap, benar-benar dalam keadaan takut. Tapi aku istilahnya nggak mau ngeganggu mertua aku yang lagi tidur, dan aku juga nggak mau bikin panik suami, nelpon dia suruh pulang gitu, nggak mungkin banget. Akhirnya aku mutusin untuk ambil wudhu ke kamar mandi, dan aku baca dulu sebelum tidur. Akhirnya aku tidurlah malam itu. Kemudian esok harinya tiba-tiba tetangga aku pada gempar ngomongin kehilangan uang gitu. Beberapa di antara mereka itu kehilangan uang. Dan aku juga ngalamin hal yang sama. Hampir setiap hari aku kehilangan uang. Kadang 50.000, kadang 100.000. Dan itu terjadi berturut-turut sekitar 1 minggu. Sebelum akhirnya uang aku benar-benar simpan semua ke bank. Dan aku cuma sisain sekedar buat belanja sehari-hari doang gitu. Karena aku takut hilang, aku takut habis begitu aja, nggak jelas, nggak tahu kemana gitu. Makanya akhirnya aku putusin untuk nyimpan uang aku. Karena tetangga aku ngomongin kehilangan uang gitu ya, akhirnya aku berusaha gabung sama mereka, berusaha tanya-tanya, emang ada kejadian apa, kata aku. Mereka cerita mereka kehilangan uang gitu loh, dan itu terjadi juga sama seperti aku, bukan cuma sekali gitu, berturut-turut hampir setiap hari mereka kehilangan uang gitu. Dan aku mengingat kejadian tadi malam, Masya Allah, apa mungkin anak kecil yang 2 itu adalah tuyul yang suka mencuri uang-uang yang ada di komplek kami pada masa itu. Aku benar-benar nggak berani ngomong ya ke tetangga-tetangga, takut heboh. Aku kan orangnya begitu, lebih baik aku simpan sendiri, aku ceritanya ke suami doang. Ya dengan begitu akhirnya
aku nggak berani nyimpan uang di rumah lagi gitu. Dan aku benar-benar takut, meski dia istilahnya cuman sosok anak kecil, tapi mereka tuh udah benar-benar berani istilahnya bersentuhan fisik gitu loh ke aku. Mereka tuh tendang-tendang kaki aku, tangan aku, seolah-olah kayaknya mereka tuh ngeledek. Atau jangan-jangan anak aku juga yang tadinya main lari-larian itu sebenarnya dia tuh bermain sama anak yang dua ini, aku mikirnya. Makanya dari situ aku selalu membiasakan anak aku tidur dari jam 9 ke bawah. Aku nggak pernah ngizinin anak aku lagi buat tidur di atas jam 9 itu, nggak pernah sama sekali. Kalau kira-kira dia udah jam 9 lewat sedikit aja udah aku paksa bener-bener buat tidur gitu, karena takut kejadian yang sama terulang kembali. Karena baru-baru ini juga aku pernah ngalamin yang namanya bersentuhan fisik, istilah bersentuhan dengan makhluk seperti itu loh. Kalau misalnya hanya sekedar ngelihat gitu ya, sekedar bayangan, memang aku sering ngalamin. Yang mungkin menurut kebanyakan orang, apa sih gitu loh, bener nggak sih gitu. Tapi aku benar-benar nyata, aku ngelihat meski hanya sekilas, mungkin hanya sekedar sedikit, tiba-tiba hilang gitu. Dan ini kejadian yang kedua, yang terakhir ini, aku ngalaminnya masih baru banget. Belum ada setahun, baru beberapa bulan yang lalu aku ngalamin. Waktu itu tengah malam anak aku yang paling kecil, nangis. Ada sekitar setengah jam, matanya itu tertuju ke satu titik. Dia tuh nangis, nangis kenceng, tanpa tahu sebabnya, seolah-olah seperti ketakutan gitu loh. Tapi matanya itu benar-benar mengarah ke satu titik doang. Akhirnya aku kasih susu, dia nggak mau, aku gendong, dia nggak mau, tapi dia ketakutan, gemeteran. Akhirnya aku baca-baca, aku tiupin ke ubun-ubunnya, aku tiupin ke badan-badannya semua, aku tutupin matanya. Akhirnya dia tertidur. Waktu itu sekitar jam 1 malam, setengah 2 dia tidur. Kemudian aku berusaha untuk tidur, belum tertidur, mata aku masih kebuka, masih baru rebahan begini. Setelah anak aku tadi yang nangis itu tidur, pas aku rebahan, kaki aku belum aku lurusin. Pas rebahan, kaki aku masih kelipat gitulah. Tiba-tiba kaki aku nggak bisa digerakin. Ini kaki kenapa? Kenapa kaki aku nggak bisa digerakin? Aku pikir gitu. Terus itu tiba-tiba tangan aku juga nggak bisa digerakin. Kaki aku nggak bisa digerakin, Masya Allah. Ini kenapa? Atau jangan-jangan aku kena stroke? Kan aku mikirnya begitu. Kenapa tiba-tiba badan aku nggak bisa digerakin gitu? Soalnya kan istilahnya yang stroke itu bukan cuma orang tua gitu. Orang yang masih muda-muda juga banyak yang kena stroke gitu. Aku mikirnya begitu pertamanya. Kemudian aku berusaha untuk buat bangun, nggak bisa juga. Buat gerakin kepala aku sama sekali nggak bisa. Pas aku ngelihat ke kaki aku, Masya Allah, aku ngelihat ada sosok perempuan yang berambut panjang, berbaju putih, dia menunduk dengan rambut yang panjang di depan begini, mukanya sama sekali nggak kelihatan. Aku hanya ngelirik begini. Dia pegang kaki aku, pergelangan kaki aku dipegang begini sama makhluk itu, yang mungkin itulah yang dilihat sama anak aku yang nangis-nangis tadi. Ya Allah, aku ketakutan. Itu juga selalu kejadian seperti itu pas lagi suami aku gak ada di rumah terus. Benar-benar ketakutan. Kan istilahnya dia benar-benar serem banget ya. Sosok putih gitu, bajunya putih semua, rambutnya panjang. Dia pegang kaki aku dengan kenceng banget. Aku bener-bener ingin tendang gitu biar dia ngelepasin kaki aku, tapi kaki aku nggak bisa digerakin sama sekali. Aku begitu gitu doang gitu, suaranya nggak bisa keluar. Aku minta tolong juga, suara aku nggak bisa gitu. Akhirnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah bantu aku, ya Allah bantu aku, ya Allah. Akhirnya aku berusaha untuk baca-baca lagi, Akhirnya dengan sekuat tenaga aku bertakbir, Allahu Akbar. Aku bilang, aku tendangkan. Tiba-tiba si perempuan tadi itu menghilang.
menghilang begitu aja. Astagfirullahaladzim. Bener-bener, aku bener-bener takut banget waktu itu. Pas aku bangun, aku ambil air minum, aku minum dulu, ya Allah, apa ini halusinasi atau mungkin atau bener-bener nyata gitu loh. Soalnya pas aku bangun dia udah bener-bener udah nggak ada, dan aku ngelihat kaki aku tuh di pergelangan kaki aku di sininya itu dia tuh membekas, ada kayak bekas merah kebiru-biruan gitu di kaki aku. Aku yakin itu nggak mungkin mimpi kan, soalnya aku kan masih bangun, mata aku masih terbuka gitu, tapi aku nggak bisa bergerak, emang nggak bisa bergerak. Dari kejadian itu aku tuh nggak berani sama sekali tidur, asal tidur aja. Aku selalu membiasakan diri untuk bersih-bersih terlebih dahulu. Aku cuci kaki dulu ke kamar mandi, aku wudhu. Sebelum tidur aku bener-bener memastikan kalau aku udah baca ayat kursi dulu, baca doa tidur gitu ya, baca Al-Fatihah, baca 3 kul, baca ayat kursi. Kemudian aku juga baca doa nurun nubuwah. Kemudian sebelum tidur aku selalu memutuskan makrifat aku dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bener-bener setelah itu aku nggak bakalan bangun-bangun lagi gitu, nggak istilahnya bener-bener udah tidur gitu loh. Setelah kejadian itu aku bener-bener udah membiasakan itu, bahkan ke anak-anak aku juga selalu membiasakan dan membudayakan gitu, sebelum tidur itu harus cuci kaki, harus baca doa gitu. Udah bener-bener ya biar jangan terulang lagi lah hal-hal seperti itu, apalagi kalau kita punya anak kecil ya, terutama ya, itu hal-hal yang bener-bener dasar banget buat kita. Oke, semoga dari kisah ini, dari cerita aku ini bermanfaat buat kita semua, ada hikmah yang bisa kita ambil. Kadang hal-hal yang seperti itu bisa terjadi atau mungkin bisa ngeganggu kita itu pas saat kita lalai, pas saat kita lengah. Kalau misalnya kita terus bertawakal sama Allah, kita terus berzikir, kita terus berdoa, insya Allah itu nggak bakalan terjadi. Itu sebenarnya murni kesalahan aku dan istilahnya kelalaian aku lah. Soalnya orang tua dari kecil selalu ngajarin aku seperti itu. Sebelum tidur harus begini, harus begitu. Sementara karena mungkin ya namanya capek ya ngurusin anak kecil, kadang kita belum sempat berdoa, belum sempat apa-apa, udah rebahan, udah ketiduran, kadang belum apa-apa udah capek, udah lupa gitu. Jadi saran aku buat kita semua, sebelum tidur itu benar-benar harus dibudayakan. Kalau aku bilang harus benar-benar dibiasakan. Bahkan sama anak-anak kita dari kecil harus dibiasakan agar kita pas tidur itu nggak diganggu-ganggu lagi sama makhluk-makhluk yang istilahnya makhluk-makhluk gaib yang nggak kelihatan gitu. Oke, demikian dulu ya buat ceritaku pada kesempatan ini. Aku masih banyak kisah-kisah yang aku alami, kisah-kisah mistis yang benar-benar membuat bulu kuduk kita merinding. Dan aku memang sering banget ngalamin hal-hal yang berbau mistis seperti itu. Dan pada kesempatan-kesempatan berikutnya aku juga akan terus membagikan pengalaman-pengalaman yang pernah aku alamin. Oke, demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, itu dia tadi sepenggal kisah ya dari pengalaman pribadi istri gue ya. Ya kalau gue sendiri sih sebenarnya udah nggak heran lagi sih, karena dari awal pernikahan kami juga sampai sekarang, bisa dibilang sampai sekarang ya, dia memang orangnya seperti itu. Ya kadang aneh lah pokoknya gitu, dibilang aneh ya gimana? Ya aneh tapi ya udah cinta, udah sayang, mau diapain lagi kan gitu kan. Pokoknya kalau hal-hal mistis tuh nggak bisa jauh-jauh dari dia gitu. Sampai pernah katanya dia bilang ada sosok, nggak tahu sosok apa gitu, pokoknya sosok jahat lah, tahu jahat tahu baik, itu ada 5 sosok itu selalu ngintai dia sampai sekarang ini. Nah itu mungkin akan diceritakan di video-video selanjutnya gitu. Yang kurang ajarnya lagi nih, yang kelima sosok ini sempet ngatain gue lagi, katanya gue nggak berguna lah, nggak bisa nolongin dia lah, segala macem lah, kan kurang ajar juga. Cuma ya gue juga pengen ketemu juga
nggak bisa gitu sampai sekarang gitu. Gue juga penasaran sih sebenarnya siapa 5 sosok ini kan gitu. Cuma ya mungkin ada waktunya kali, di lain waktu bisa jumpa gue sama yang 5 sosok ini gitu. Bagi kalian yang istilahnya masih penasaran sama cerita-cerita mistis dari pengalaman pribadi bini gue atau istri gue ya, itu bisa istilahnya tetap ditunggu aja video-video selanjutnya. Makanya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya. Sekaligus lonceng notifikasinya juga biar kalian tahu notifikasi video-video terbaru dari channel kami gitu. Oke, gua rasa sampai sini dulu ya. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur, tetap enjoy. Jangan lupa untuk selalu istilahnya berdoa sebelum tidur gitu ya, sebagaimana anjuran yang dianjurkan oleh Nabi dan orang tua kita gitu. Agar kita ya istilahnya selama tidur tuh sepanjang malam tuh terjaga, nggak ada gangguan dari hal-hal yang lain atau hal-hal yang aneh. Gua Batak atau Indra, mohon pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.